Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Silahkan Ana, pimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga kita semua diberi pemahaman oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan evaluasi bab sebelumnya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu saling menasehati dalam Islam. Baiklah, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian khutbah, tablik dan dakwah. 2. Menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tablik dan dakwah. 3. Membedakan antara khutbah, tablik dan dakwah. 4. Menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tablik dan dakwah. 5. Mempraktikkan khutbah, tablik dan dakwah. 6. Membiasakan khutbah, tablik dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu 1. Makna serta keutamaan khotbah, tablik, dan dakwah. 2. Ketentuan khotbah, tablik, dan dakwah. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian, makna dan keutamaan khutbah, tablik dan dakwah. Khutbah berasal dari kata khatabah, yuhatibu, yang artinya memberi nasihat. Sedangkan, menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat. Tablik berasal dari kata balaga yubaligu, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Sedang dakwah berasal dari kata da'a, yatu, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu kebaikan. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah, secara lisan atau perbuatan. Selanjutnya, siapa yang bisa jelaskan hukum khutbah, tablik dan dakwah? Saya Pak. Hukum khutbah, tablik dan dakwah adalah wajib bagi setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Yang artinya, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan bagi manusia. Maka perintahkanlah kebaikan dan cegahlah keburukan. Bagus Dede. Nah, siapa yang tahu haditsnya? Saya Pak, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baligu, ani walau ayah. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Bagus Ana. Baiklah, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Silahkan Dewi. Apa saja syarat-syarat menjadi seorang khotib Pak? Baiklah, kita akan membahas tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tablik dan dakwah.
Seseorang yang ingin menjadi khatib, mubalik dan penceramah tentu memiliki syarat-syarat dan ketentuan. Syarat menjadi seorang khatib, yaitu Islam, balik, berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Kemudian, ketentuan khutbah adalah khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Tertib. Selanjutnya, sebuah khutbah harus memenuhi rukun khutbah, yaitu membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca solawat, berwasiat tentang takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Berikutnya, disunahkan bagi khatib ketika berkhutbah, hendaknya khatib berdiri ketika khutbah. Mengawali khutbah dengan memberi salam, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tablik adalah sebagai berikut. Syarat menjadi seorang mubalik adalah 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Mendalami ajaran Islam. Kemudian, etika dalam menyampaikan tablik. 1. Bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya, ketentuan berdakwah. Siapa yang bisa menjelaskan ketentuan berdakwah? Saya Pak. Ketentuan berdakwah. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan atau dakwah bilisan, dan dengan perbuatan atau dakwah bilhal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah seperti berikut. Syarat dai. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mendalami ajaran Islam. Selanjutnya, etika dalam berdakwah. 1. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. 3. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. 4. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran. Terima kasih, Reza. Demikianlah ringkasan materi tentang saling menasehati. Semoga bermanfaat. Berikut adalah contoh dakwah dari teman kita. Terima kasih.